Bayangkan, saat hidupmu sedang runtuh, saat ibumu terbaring sakit, dan hanya kamu satu-satunya harapan. Justru di saat itulah, kamu dipecat dan dihina di depan semua orang. Ia pulang ke kampung dengan hati hancur, tanpa pekerjaan, tanpa masa depan. Hanya membawa luka dan doa yang tak pernah putus. Tapi tahukah kamu, takdir diam-diam sedang menyiapkan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sebelum lanjut, klik subscribe, like, dan share video ini, agar kisah-kisah penuh makna seperti ini terus hadir menemani harimu. Dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu percaya bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya? Raka bukan siapa-siapa di perusahaan itu. Ia hanyalah satu dari sekian banyak karyawan kecil yang namanya jarang diingat, suaranya jarang didengar, dan keberadaannya seringkali dianggap tak berarti. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar bangun, Raka sudah berdiri di depan cermin kecil di kamar kos sempitnya, mengenakan kemeja yang sama, disetrika rapi, meski warnanya mulai pudar. Ia menghela napas panjang, menatap bayangannya sendiri, lalu berbisik lirih. "Bertahanlah sedikit lagi, Rak. Ibu masih butuh kamu." Di meja kecil sudut kamar, tergeletak foto ibunya. Wanita tua berwajah lelah, namun selalu tersenyum. Foto itu selalu menjadi penyemangatnya. Tak ada mimpi besar dalam hidup Raka. Tak ada ambisi jabatan atau kekayaan. Yang ia inginkan hanya satu. Ibunya bisa berobat, bisa hidup lebih lama, dan tersenyum tanpa menahan rasa sakit. Di kantor, Raka dikenal sebagai pekerja rajin. Ia jarang berbicara, lebih sering menunduk, mengangguk, lalu bekerja tanpa banyak keluhan. Saat karyawan lain pulang tepat waktu, Raka masih duduk di depan komputer, menyelesaikan tugas orang lain yang tak sempat dikerjakan. "Raka, kamu belum pulang?" tanya satpam suatu malam. Raka hanya tersenyum lelah. "Sebentar lagi, Pak." Malam itu, hujan turun tanpa aba-aba. Angin dingin menyelinap masuk ke sela jendela kamar kos. Raka baru saja merebahkan tubuhnya ketika ponsel tuanya bergetar keras, memecah keheningan. Nama yang muncul di layar membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Nomor tetangganya di kampung. Dengan tangan gemetar, Raka mengangkat telepon. "Raka, kamu dengar saya?" Suara di seberang terdengar panik dan terburu-buru. "Iya, Pak. Ada apa?" "Ibumu kambuh lagi. Nafasnya berat. Sejak sore dia mengeluh sesak." Dunia Raka runtuh seketika. Dadanya sesak, telinganya berdenging. "Sekarang ibu di mana, Pak?" "Masih di rumah. Kami tunggu kamu." Telepon terjatuh dari tangannya. Raka duduk terpaku, matanya kosong menatap lantai. Dalam hati ia menjerit, "Ya Allah, jangan sekarang. Jangan ambil ibu sebelum aku bisa membahagiakannya." Ia segera bangkit, memasukkan pakaian seadanya ke dalam tas lusuh, sambil berulang kali mengusap wajahnya yang basah oleh air mata. Di sela isaknya ia berbisik, "Tunggu aku, Bu. Raka pulang." Pagi itu, Raka datang ke kantor dengan langkah tertatih. Matanya merah, wajahnya pucat, pikirannya kacau. Ia bahkan tak sempat sarapan. Ruang kantor yang biasanya terasa dingin, kini terasa lebih menekan. Detak jam dinding terdengar begitu keras, seolah menghitung sisa ketenangannya. Ia memandangi pintu ruang rapat besar. Tempat keputusan hidupnya akan ditentukan. Di dalam, beberapa karyawan sudah duduk. Nadira, sang CEO muda, tampak anggun dalam balutan blazer putihnya. Tatapannya tajam, dingin, tanpa senyum. Raka menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah masuk. "Permisi, Bu," ucapnya pelan. Nadira melirik singkat. "Silakan duduk." Raka duduk dengan tangan saling menggenggam, berusaha menahan gemetar. Ketika gilirannya bicara, suaranya hampir tak keluar. "Bu, saya mohon izin beberapa hari. Ibu saya sakit keras." Kalimat itu diucapkannya dengan penuh harap, seolah nasib ibunya bergantung pada jawaban di ruangan itu. Beberapa karyawan saling pandang. Sebagian menunduk, seakan tahu ini tak akan berakhir baik. Nadira menutup map di hadapannya dengan suara pelan namun tegas. "Raka," katanya dingin, "kamu sudah terlalu sering izin.
Raka mendongak, matanya berkaca-kaca. Saya tidak pernah minta banyak, Bu. Saya hanya ingin menemani ibu saya. Namun Nadira berdiri. Suaranya meninggi, menusuk. Perusahaan ini bukan tempat orang yang mencampur urusan pribadi dengan pekerjaan. Ia menunjuk Raka di depan semua orang. Kalau semua karyawan seperti kamu, perusahaan ini hancur. Raka berdiri, dengan tubuh gemetar. Bu, saya mohon, hanya sebentar. Setelah itu saya akan bekerja lebih keras. Suaranya pecah. Tapi Nadira tak bergeming. Cukup. Mulai hari ini, kami berhentikan. Ruangan menedak sunyi. Tak ada yang berani bicara. Kata-kata itu menggantung di udara. Berat dan mematikan. Raka membasahkan lututnya melemah. Ia menunduk. Air mata jatuh ke lantai. Dan dalam hatinya, hanya ada satu doa. Ya Allah, kuatkan aku. Dengan langkah gontai, Raka keluar dari ruang rapat. Tatapan orang-orang mengikutinya. Ada yang iba, ada yang pura-pura tak peduli. Di depan lift, ia berhenti sejenak, menatap lantai mengkilap yang memantulkan wajahnya sendiri. Wajah seorang pria yang baru saja kehilangan segalanya. Hanya karena aku anak miskin. Hanya karena aku tak punya siapa-siapa. Gumamnya lirih. Hujan di luar gedung turun semakin deras, seolah langit ikut berduka. Saat pintu lift tertutup, Raka tak lagi menahan tangisnya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, bahunya bergetar hebat. Di luar gedung, Raka berdiri di bawah hujan tanpa payung. Air hujan bercampur air mata. Ia menatap langit kelabu sambil berbisik. Bu, Raka dipecat. Tapi Raka pulang. Apapun yang terjadi, Raka akan tetap di sisi ibu. Hari itu, Raka bukan hanya kehilangan pekerjaan. Ia kehilangan harga diri, mimpi, dan sisa ketenangan hidupnya. Perjalanan pulang ke kampung terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Di dalam bus tua yang berderit pelan, Raka duduk di dekat jendela, memandangi lampu-lampu kota yang perlahan menjauh. Setiap guncangan jalan terasa seperti menghantam dadanya. Tas lusuh di pangkuannya adalah satu-satunya benda yang tersisa dari hidupnya di kota. Mas, kamu kenapa dari tadi melamun? Tanya seorang penumpang tua di sebelahnya. Raka tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip luka. Saya mau pulang, ibu saya sakit. Tak ada lagi kata yang mampu keluar. Raka menunduk, menggenggam ponselnya erat-erat. Ia berharap ada pesan masuk. Berharap ibunya masih menunggunya. Dalam hati ia terus berdoa. Ya Allah, jangan biarkan aku terlambat. Jangan biarkan ibu pergi sendirian. Saat Raka tiba di kampung, malam sudah larut. Rumah kayu tua itu masih berdiri seperti dulu. Sunyi, redup, dan sederhana. Lampu minyak menyala temaram di ruang tengah. Ketika pintu dibuka, bau obat dan kayu lembab langsung menyergap hidungnya. Ibu, panggil Raka dengan suara bergetar. Dari balik tirai terdengar suara lemah. Raka, itu kamu nak. Raka berlari kecil, lalu berlutut di samping ranjang. Wajah ibunya tampak pucat. Tubuhnya semakin kurus. Dengan tangan gemetar, ibunya mengusap pipi Raka. Kamu capek, nak. Raka menggeleng sambil menahan tangis. Tidak, Bu. Raka sudah di sini. Ibu jangan takut. Dalam hati, Raka merasa hancur. Inilah alasan ia bekerja keras selama ini. Bukan untuk mimpi besar, tapi agar momen seperti ini masih bisa ia miliki. Hari-hari berikutnya berjalan berat. Raka tak lagi mengenal jam kerja kantor atau ruang ber-AC. Ia bangun sebelum subuh, mencari pekerjaan apapun yang bisa dilakukan. Kadang membantu tetangga mengangkut kayu, kadang ikut ke sawah, kadang hanya mendapat upah berupa sepiring nasi. Ibu, Raka berangkat dulu ya.
ucapnya setiap pagi. Ibunya tersenyum lemah. Hati-hati nak, jangan paksa dirimu. Raka selalu menjawab dengan senyum. Raka kuat, Bu. Padahal, setiap malam ia duduk di depan rumah, menghitung uang receh sambil menunduk. Ia tahu, biaya obat ibunya jauh lebih besar dari yang ia miliki. Tapi Raka tak pernah mengeluh. Ia memilih memendam lelah dan rasa takut sendirian. Suatu malam, napas ibunya kembali memburuh. Raka panik, menggenggam tangan ibunya yang dingin. "Bu, Raka di sini. Tolong bertahan." Ibunya tersenyum tipis. Matanya berkaca-kaca. "Raka, jangan sedih. Ibu bangga padamu." "Jangan bicara begitu, Bu. Kita ke dokter besok ya." Suara Raka pecah. Namun takdir berkata lain. Nafas itu perlahan melemah, hingga akhirnya terhenti. Raka memeluk tubuh ibunya erat-erat, menangis tanpa suara. "Bu, bangun Bu. Raka masih butuh ibu." Malam itu, Raka kehilangan satu-satunya alasan ia bertahan sejauh ini. Setelah pemakaman, Raka duduk sendirian di samping makam ibunya. Tanah merah masih basah, udara terasa dingin. Ia menatap nisan sederhana itu lama sekali. "Maafkan Raka, Bu. Raka belum sempat membuat ibu bahagia," ucapnya lirih. Air mata jatuh satu persatu. Namun di balik kesedihan itu, ada tekad yang perlahan tumbuh. Raka mengepalkan tangannya. Tapi Raka janji, Raka akan hidup dengan jujur, bekerja dengan tangan sendiri, dan tidak akan membenci siapapun. Dari titik terendah itulah, sebuah perjalanan baru akan dimulai. Perjalanan yang kelak membuat dunia menyesal, pernah meremehkannya. Hari-hari setelah kepergian ibunya terasa hampa. Rumah kayu itu kini sunyi. Tak ada lagi suara batuk pelan atau panggilan lembut yang selalu menunggunya pulang. Raka tetap bertahan di kampung, hidup sederhana, menata ulang hidupnya dari nol. Ia membuka bengkel kecil di pinggir jalan desa, bermodal alat bekas dan tekad yang tak pernah padam. Seringkali orang-orang bertanya, "Kamu lulusan kota, kenapa mau hidup susah di sini?" Raka hanya tersenyum. "Disinilah saya belajar menjadi manusia." Setiap kali ia mengelap tangan berminyak, bayangan ibunya selalu hadir. Ia bekerja bukan lagi demi ambisi, melainkan demi menghormati janji yang ia ucapkan di atas makam ibunya. Di kota, kehidupan Nadira justru berjalan berlawanan. Perusahaannya semakin besar, namanya semakin dikenal. Namun setiap malam, ia sering terbangun dengan perasaan tak tenang. Wajah Raka yang tertunduk hari itu terus menghantuinya. "Kenapa aku merasa bersalah?" gumamnya di depan cermin. Ia mencoba mengabaikannya, tapi hati kecilnya terus berontak. Hingga suatu hari, ia menemukan arsip lama berisi laporan pemecatan. Nama Raka tertulis jelas di sana. Tangannya bergetar. Apa aku sudah terlalu kejam? Untuk pertama kalinya, Nadira merasa jabatan dan kekuasaan tak mampu menenangkan batinnya. Nadira mulai mencari tahu tentang Raka. Ia memanggil staf HRD. "Tolong cari tahu kemana Raka sekarang." "Maaf Bu, setelah dipecat dia langsung pulang kampung. Kami kehilangan kontak," jawab staf itu pelan. Nadira menatap jendela kantornya lama sekali. Saat itu, ibunya sakit. Ucapnya lirih, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Hatinya diremas penyesalan. Ia sadar, satu keputusan dinginnya mungkin telah menghancurkan hidup seseorang. "Kalau saja waktu bisa diputar," bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Tanpa banyak pengawalan, Nadira berangkat sendiri ke kampung Raka. Jalanan sempit, berdebu, jauh dari kemewahan yang biasa ia nikmati.
Di setiap desa yang ia lewati, ia bertanya tentang seorang pria bernama Raka. Dia orang baik, kata seorang warga. Anaknya sopan, pekerja keras, kata yang lain. Setiap pujian itu menusuk hati Nadira. Aku yang buta, katanya dalam hati. Akhirnya, di sebuah bengkel kecil pinggir jalan, ia melihat seorang pria yang tengah memperbaiki motor. Wajahnya serius, tangannya kotor oleh oli. Nak, Raka? Suara Nadira bergetar. Pria itu menoleh perlahan. Matanya membesar sejenak, lalu kembali tenang. Ibu Nadira. Nadira menahan air mata. Aku minta maaf. Dulu aku tidak mendengarkanmu. Raka terdiam lama. Lalu ia tersenyum tipis. Semua sudah berlalu, Bu. Hidup mengajarkan saya banyak hal. Tangis Nadira pecah. Ia sadar. Maaf yang tulus tak selalu menghapus luka, tapi bisa membuka jalan menuju kemanusiaan yang lebih dalam. Nadira menghapus air matanya perlahan, lalu menatap Raka dengan sorot mata penuh harap. Raka, aku datang bukan hanya untuk meminta maaf, katanya pelan. Aku ingin menebus kesalahanku. Ia berhenti sejenak, menarik nafas. Kembalilah ke kota. Aku ingin kamu bekerja lagi di perusahaanku. Bukan sebagai karyawan biasa, tapi sebagai orang yang aku percaya. Raka terdiam. Tangannya masih memegang kunci Inggris. Jantungnya berdetak lebih cepat. Bu, hidup saya sudah berbeda sekarang. Jawabnya hati-hati. Saya tidak lagi mengejar apa yang dulu saya kejar. Nadira mencoba tersenyum, meski matanya basah. Aku bisa memberimu gaji besar, jabatan tinggi. Kamu pantas mendapatkannya. Raka menggeleng pelan. Bukan itu yang saya cari, Bu. Ia menatap bengkel kecilnya, lalu langit desa yang biru. Di sini saya belajar ikhlas. Saya belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari gedung tinggi dan angka besar. Kata-kata itu membuat Nadira terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan seorang pria sederhana. Sebelum pergi, Nadira mengulurkan tangan. Terima kasih Raka, karena sudah mengajarkanku arti menjadi manusia. Raka menjabat tangan itu dengan tenang. Saya juga berterima kasih, Ibu. Dari luka, saya belajar berdiri. Mobil Nadira melaju perlahan meninggalkan desa. Dari balik kaca, ia menoleh sekali lagi. Raka berdiri di depan bengkelnya, melambaikan tangan, bukan dengan kebencian, melainkan dengan kedamaian. Waktu terus berjalan. Bengkel Raka semakin ramai. Ia dikenal sebagai orang jujur, ringan tangan, dan tak pernah menolak membantu. Setiap senyum pelanggan adalah doa ibunya yang seakan hidup kembali dalam kebaikan yang ia tebarkan. Raka sering menatap foto ibunya sambil berbisik. Bu, Raka baik-baik saja sekarang. Dalam hatinya, ia tahu, ibunya pasti tersenyum. Hidup memang tidak selalu adil. Orang baik sering diuji lebih dulu. Sementara penyesalan datang ketika semuanya telah terlambat. Tapi Tuhan tidak pernah salah menulis takdir. Dari kisah Raka, kita belajar bahwa jabatan tidak menentukan kemuliaan. Uang tidak menjamin kebahagiaan. Dan hati yang ikhlas selalu menemukan jalannya pulang.